Ya, kemudian ini ada beberapa ya. Jadi ini beberapa contoh. Kemudian ini ya. Jadi kalau ada adik-adik suka bikin gambar, foto ini. Kemudian ini cerita-cerita yang ini ini foto yang kita ambil sendiri. Jadi adik-adik kalau misalnya punya keinginan suka dengan yang suka bikin sesuatu yang seperti ini, itu nanti diajarkan juga ya. Kemudian ini juga beberapa contoh ya. Ini beberapa gambar yang lain yang dibuat. Kemudian ini yang sempat dibikin juga. Ini waktu di saya ini enggak ya. Kemudian ini contoh yang lain. Jadi nanti kalau ada jalan ke Bantimurung atau apa, cari spot yang bagus, pilih gambar yang bagus, ambil gambar, nanti diajar. Ini juga yang lain, contoh yang lain. Ini contoh yang lainnya juga. Ini yang terakhir waktu di Toraja. Ini juga waktu di Toraja. Ini waktu di Toraja sama Pak Asad di belakang, ada mukanya sekali. Kemudian ini waktu di NPK. Ini waktu di Baru. Kemudian ini yang paling keren menurut saya. Ya, bukan gambarnya yang keren, orangnya yang keren, Bi. Bercanda ya. Jadi ini foto yang Bapak ambil waktu di ya, yang jadi pertanyaan kemudian, Pak, bagaimana caranya bikin itu? Nah, untuk bikin gambar, kalau gambar itu Bapak pakai beberapa aplikasi. Nah, jadi contoh misalnya ini. Pertama ini dulu. Jadi kalau kalian ambil foto, biasanya kan fotonya tidak begitu bagus, ya kan? Contoh misalnya kita ambil sebuah foto, yang ya silahkan. Bapak ambil sebuah foto misalnya kayak ini, ada beberapa foto ya. Yang pertama ini, yang Lightroom. Nah, Lightroom itu ada sekalian. Kalau ada ambil foto, kalau mau bikin status kayak video yang tadi, itu kan kita mesti siapkan foto sama video toh. Nah, kalau misalnya kita ambil foto, biasanya kan hasilnya tidak langsung bagus toh. Kita perlu setting videonya, fotonya supaya fotonya jadi bagus. Di mana di settingnya? Di settingnya itu di Lightroom. Contoh misalnya ini, mana ya? Saya mau buat sebuah foto yang awalnya dari misalnya ini ya, ini foto ini ya, ini foto yang ini kan kelihatannya pagi ya, bukan ya? Kita cari yang lebih menarik. Contoh misalnya ini mungkin lebih bagus ya. Ya, contoh foto ini. Ya, foto ini kalau kita mau buat dia jadi lebih estetik, lebih bagus, adik-adik sebenarnya bisa langsung masuk di preset, ya. Tapi kalau preset biasanya tidak begitu menarik. Ya, biasanya kalau saya buat mulai atur dari ininya, ya dari sini ya. Jadi diatur. Misalnya pencahayaannya. Kalau ini misalnya, adek ini kan foto pagi toh, kita mau buat dia jadi senja. Nah, kita atur pencahayaannya, yang awalnya terang jadi gelap. Ya, kita turunkan pencahayaannya, ya. Kemudian kontrasnya kita kasih naik. Ya.
Kemudian warna putihnya kita turunkan. Ya. Kemudian, nah ini kan sudah kelihatan lebih magrib toh? Ya. Kita masuk lagi ke pencahayaan. Ya, di sini ada beberapa warna. Ya, kalau adik-adik mau atur, itu adik-adik atur sesuai dengan yang adik-adik mau kasih seperti apa. Kalau temperaturnya adik mau kasih lebih orange misalnya, ya lebih orange, kasih ke kanan. Ya, oke, jadinya lebih merah toh, maghrib. Ya, jadi lebih jadi yang awalnya itu fotonya itu pagi, dia jadinya terkesan siang. Kalau kita mau yang lebih bagus lagi, kita masuk di grading. Nah, grading. Nah, grading itu kita langsung bisa atur dia punya mau kasih merah sekali, mau kasih sedikit, kita mau kasih jelas dia punya, ya tergantung dari apa yang adik mau. Oke? Sampai dapat dia punya warna yang paling bagus menurut adik-adik. Nah, kayak gitu ya. Terus ini kan ada pilihan kan? Ya, adik-adik tinggal pindahkan sampai dapat posisi yang bagus. Kalau ini rona tengahnya, ini tengah ya, ini pinggir, ini bagian keseluruhan. Kalau ini pencahayaan dari pinggir ya. Jadi adik-adik tinggal pilih yang mana yang adik-adik anggap bagus warnanya. Oke. Begitu seterusnya. Kalau ini ada efek, namanya efek ya. Kalau efek itu biasanya ada foto itu yang kita mau kasih di tengahnya jelas, tapi di pinggirnya blur atau buram. Ya, kita pakai tekstur ini. Ya. Jadi dia punya pinggir itu jadi lebih jernih atau jadi lebih blur. Ya, kalau fitness itu hitamnya, ya, jadi ini terang, ya, ini gelap. Makin kesini makin gelap. Oke? Kalau detail itu terkait ketajaman. Jadi kalau adik mau kasih tajam, dia punya gambar, tinggal digeser ke kanan atau ke kiri. Bagus. Kalau ini beberapa foto yang sudah Bapak edit sebelumnya, jadi ini gambar aslinya, kemudian editannya jadi yang kayak tadi. Jadi misalnya kayak foto ini kan kelihatan masih jelek toh? Ya, tapi nanti setelah diedit dia jadi berubah lebih menarik. Jadi yang awalnya pagi dia jadinya senja, gitu ya. Jadi ngaturnya itu di Lightroom. Oke. Setelah di Lightroom biasanya Bapak lari ke Fonto. Ini Fonto ya. Fonto itu khusus untuk typo. Pernah dengar istilah tipografi? Tipografi. Nah, menulis di dalam gambar. Ada beberapa proyek yang pernah Bapak buat. Nah, jadi ini ada beberapa proyek. Ini proyek yang pernah Bapak buat ya. Jadi sengaja Bapak simpan supaya kalau mau edit enak. Jadi contoh misalnya, nah ini Om yang di belakang sana. Nah ini dia. Saya berdua bareng Mas Asar di belakang ambil foto ini. Kemudian proyek yang lain itu di mana? Ini di Toraja kemarin. Yang paling susah Bapak bikin, yang pernah Bapak bikin paling sulit itu pertama yang ini.
Ini yang paling sulit ya, paling sulit buatnya. Kemudian yang lain yang sulit itu yang ini. Nah, kalau ini ada sekalian, bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu sebenarnya sederhana. Kita ambil dari ini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita mau menulis, contoh misalnya ini ya. Nah, ini huruf M. Nah, ini kalau kita mau tulis, kan hurufnya M toh? Kalau kita pilih hurufnya, fontnya berubah. Nah, berubah sesuai dengan yang kita mau. Misalnya, nah, jadi mainnya jadi berubah, gitu ya. Ini sengaja ditaruh di sini supaya kesannya kayak pernah main game Anda. Pernah main game, ada itu game pernah main game apa namanya itu bro, yang waktu kecil kita yang senyum itu Pac-Man. Jadi terkesan Pac-Man. Oke, itu tadi beberapa. Kemudian kita kembali lagi. Kalau misalnya sudah jadi, ya,